harapan kita trennya makin besar. Ya, amin. Dong tambang emas. Semua trennya ujung sampai ujung dapat. Inilah jadiin ajang buat ngumpulin modal. Hai teman-teman traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Seperti biasa ada Pak Tito dan kali ini ada Axel. Halo. Dari video yang kemarin kita ngebahas resesi, saya punya pertanyaan sama Pak Tito. Oke. Nah, kemarin kita bahas resesi, saya akhirnya jadinya research lah Pak, ngelihat market yang kejadian waktu pandemi. Langsung semangat gitu. Calon trader nih, calon trader. Saat itulah saya punya logika yang pengen saya konfirmasi. Oke. Misalnya 2023 nanti resesi, marketnya begini. Anggaplah marketnya naik dulu, lalu kemudian anjlok, ya kan? Anjlok, lalu kemudian dia perlahan recovery. Naik dong, set, gitu. Oke. Bisa nggak kita ngeraih profit dari sini, set, ke sini, Wih, gila. set. Wih. Saya tinggal sell dong. Oke. Ya dong. Oke. Di sini, di sini, saya tinggal buy. Ya. Bisa nggak caranya kayak gini? Bisa, Bil. Bisa. Kalau pas lagi backtest bisa. Naik tuh. Nggak kan ceritanya gini loh. Kan abang liatnya udah kejadian Iya, ini loh. tahu. Kan kesana jadinya gampang. Bukan gitu. Ini masalahnya kan kita Dari ujung ke ujung lagi, buset. kita udah pernah tahu dulu waktu pandemi kejadiannya begini gitu. Oke, dulu pas lagi pandemi Pas ya. pandemi. Iya. Pas pandemi. Maksudnya kan belajar dari pengalaman Iya. gitu loh. Yang akan sama adalah kemarin saya bilang tren. Ya kan? Itu pun kalau resesinya beneran terjadi. Ya. Ya. Tapi kemarin saya juga bilang, tanpa resesi pun memang setiap tahun ada namanya tren. Itu satu, wajib diingat. Ya. Ya kan? Yang kedua sekarang, ini jangan telek-telek, bener-bener dibayangin, wah akan anjlok dulu, setelah itu akan naik. Nanti ekspektasinya, wah pokoknya nggak mau tahu, saya harus sell dulu. Setelah itu saya buy. Kali aja bisa. Enggak, ntar itu bahaya nih. nanya dulu. Yang ketiga sekarang, nih ini kalau ini saya maklum, karena awam. Kan Bill pasti kan cuma ngegarisin, ini pas lagi kemarin anjlok, harga paling atas berapa nih? Ceritanya harga paling atas 5.000 lah, ya kan? Lalu turun sampai berapa nih? Misalkan sampai 3.000 deh, Oke. ya kan? Pasti Bill cuma lihat kan, iya ya anjlok ya, 2.000 pips nih, ya kan? Ini sampai sini 2.000 pips. Iya. Kalau sell cuan berapa nih? Mantep nih. Iya dong. Kan nanya dulu. Normal. Ya, lalu pas lagi naik, kalau dari bawah saya buy, dan sampai atas ujung saya baru iniin. Wah, ini 3.000 pips nih. Ini dia. Ini dia. Iya kan? Kiri kanan atas bawah dapet terus. Enggak ya, nggak mungkin. Kan nanya dulu. Yang nggak mungkin adalah, emangnya kita tahu nanti, andaikan beneran terjadi resesi, emang kita tahu trennya bakalan berapa ribu pips? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang kedua, kita juga nggak tahu dimulainya kapan dan berakhir kapan. Jadi nggak pernah ada dalam sejarahnya, ya kan, trader retail lagi. Itu yang benar-benar bisa beli di ujung dan lepas di ujung. Semua trennya ujung sampai ujung dapat. Itu nggak pernah ada sejarahnya. Mimpinya Bang Bill dipatahkan langsung. Ngarep aja dulu. Kalau kayak gitu kan seakan-akan udah kayak kita aja yang gerakin harga. Iya. Bener dong? Iya. Ini kan, ini ingat nggak yang kemarin saya bilang, jangan kejebak sama kata-kata apa ya, para oknum lah yang ngomongin, wah coba lihat tuh waktu tahun 2019, dari berapa naik sampai jadi berapa, harusnya kalian bisa profit berapa. Udah orangnya aja nggak beli barangnya gitu loh. Kan dia ngomong sama kayak Bang Bill, dia ngomong kan udah kejadian, jadinya gampang. Orangnya sendiri nggak beli. Orangnya sendiri nggak beli. Sama juga cocokologi. Iya. Tes aja dulu. Nggak, maklum, awam. Apalagi orang kreatif baru ngeliatin chart ya kan, chartnya Iya, digambar jadi. Makasih ya Pak. Iya. Yang bisa kita lakuin sebenarnya, ini persis yang kita bahas di eksklusif konten kita, soal major trend. Oke, apa yang kita lakuin pas lagi major trend? Tarik garis. Bukan pas lagi major trend doang sih, dalam trading kita. Tarik garis. Tarik garis. garis. Oke. Garis-garis ini mengartikan range, Iya. ya kan? Oke, ada yang range yang kecil, ada range yang gede, dan seterusnya. Oke, cara trading kita, ya kan?
setiap kali dia tembus satu range, ada konfirmasinya, kita ikutin, ya kan? Berarti kita baru akan mulai sell di sini dong. Ya. Ya kan, kita sell di sini. TP di garis. TP di sini. Tembus Lalu, lagi. terus Sell lagi, sell lagi, TP lagi, tembus sell lagi, lagi. sell lagi, TP lagi. Dan seterusnya nih, sini sampai yang terakhir nih, TP lagi. Iya. Ya kan, tapi baik lagi ya, ini chart tidak seindah kita menggambar ya. Benar. Tapi teorinya dengan cara kayak begini, setidaknya nih dari taruhlah ini pergerakan tren turun segini besar, kita bisa dapat 70% sampai 80%-nya. Karena kita hanya ketinggalan saat menunggu konfirmasi awal. Iya, iya. Nggak telek-telek harus 100% gitu dari berarti ujung atas ujung bawah nggak diambil, nggak mungkin. Ya udah aja relain 20 sampai 30% untuk Iya, konfirmasi berarti iya ya. betul. Kalau ada yang bilang bisa dapat ujung sampai ujung, bullshit, nggak pernah ada dalam sejarahnya. Trader manapun di seluruh dunia. Gitu teman-teman. Nggak mungkin. Saya bantu tanyain soalnya. Padahal dia yang serius. Dia membara-bara, pengen. Kan cari tahu. Iya, Begitu iya, juga iya. sebaliknya nanti, ya kan? Ini di buy, ya udah kita akan kehilangan nih momentum yang di bawah sini kita kehilangan, baru akan ikut buy di sini. Ya, kan sini ikut tetap buy lagi. ikutin. Sini ikut buy lagi. Setidaknya 70% 80% kan dapat. Dengan gitu dapat trennya. Ya. Berarti ya udah aja ngadepin trennya ya pakai metode kita yang ada di eksekusi konten Ya sebenarnya. iya, itu paling enak itu sebetulnya. Tuh, Excel itu bisa bilang paling enak. Dari yang dulunya ABC. Kan, bagian lupa asar biru close, ABC tuh. Tapi begini. Saya kan namanya saya research ya. Yang bisa saya lakukan sekarang kan research. Oke. Mantau nih keadaan di YouTube, orang ngomongnya apa gitu loh. Nah, di situ saya ada yang saya bingungin nih sebenarnya. Oke. Kok kayaknya mungkin saya bisa bilang sebagian besar kali ya. Sebagian besar bilang bahwa ngikutin tren ini caranya begini. Itu ngikutin resesi ini caranya begini. Tapi saya nangkepnya kok gaya tradingnya kok pendek-pendek gitu loh. Nah, itu bener. Itu bener. Abang kan gimana baru nih? nonton. Iya kan? Baru nonton. Gua udah daftar masuk ke grup-grupnya. Kan ada banyak banget tuh grup-grupnya. Dari yang YouTube itu. Dari yang YouTube itu. Pas Hasilnya? masuk. Nah, kasih lihat aja deh langsung deh. Beneran masuk soal. Beneran masuk lah, orang penasaran. Bentar ya. Ini bentar kepo ya. tingkat dewa Excel nih berarti nih. Mesti riset. Nah, ini udah masuk. Lihat dong. Bahasnya tradingnya pendek-pendek. Iya benar. Iya kan? Buset. Lihat dong. Signalnya pendek-pendek. 50 pips, 70 Nah, berarti pips. asumsi saya yang tidak daftar ke grup. Iya, Bener sebetulnya emang mungkin bener bisa, tapi kan nggak begini juga gitu. Nah, loh. itu makanya yang saya bilang tadi ganjel, Pak. Gimana ngomongnya ya? Ternyata bener ada buktinya nih sebenarnya. Iya sih. Sebenarnya ya banyak. Nah, Bang juga kalau misalkan nonton YouTube, itu jangan ditelan bulat-bulat semuanya gitu loh. Iya, Karena makanya kan tadi di luar ganjel, kan- Sal, ganjel. Di luar banyak banget yang aneh-aneh kan. Iya, Bang. itu ya. Kontennya kan kita nggak bisa mesti pinter gitu Itu loh. yang saya bilang Iya. kemarin tuh. Banyak orang manfaatin, wah ngomongin resesi, ngomongin perekonomian dunia, minimal kelihatan pintar dulu. Iya dong, ini kelihatan nih. pintar, pakar ekonomi lah. Benar. Ya kan? Begitu orang masuk, tertarik, ya kan? Tuh bisa lihat tuh tadi. Iya. Tradingannya pendek-pendek, 50 pips, 70 pips, 100 pips. Iya. Ya, kalau kayak gitu kan saya bilang kemarin juga kan, ngapain ngomongin resesi? Si paling pakar ekonomi. Saya aja yang bukan trader ganjel rasanya. Iya maksudnya simpel gini, kalau kita bicara resesi, bicara gejolak ekonomi, ini kita bicara pergerakan ribuan pips. Iya. Ya. Ya kan? Sementara kalau tradingnya pendek-pendek kayak begitu, nggak usah ngomongin resesi, itu mah setiap hari pun ada. Nah, Itu kan? Itu. Dan ini yang makanya kemarin saya bilang kan, banyak orang memanfaatkan hanya untuk ya mencari apalah. Cari korban. sensasi sih. Iya, mencari korban. Iya. Iya kan? Tapi yang diajarin akhirnya kayak gitu-gituan. Dan itu bukan cara trading untuk menghadapi resesi. Ini mah Makanya kita ngomong resesi kalau sampai beneran terjadi itu tren. Gitu. faktanya ya begini. itu Nggak, makanya. Dan gini, apa sih yang bahaya akhirnya? Apa yang bahaya? Sekarang orang dibikin ketakutan akan resesi, seakan-akan inilah cara mempersiapkan dirinya ya kan, dengan gaya trading yang pendek-pendek. Ya. Yang menjadi fatal adalah saat orang terbiasa trading yang pendek-pendek. Terbiasa dalam artian, wah 50 pips kata dia kan. Ya, Entah 50 berapa puluh pips, saya nggak hitung. Ada yang 50 pips, ada yang di bawah, ada yang di atas tadi kan. Iya. Pendek-pendek nih. Pas
taruhlah nanti misalkan beneran terjadi resesi, beneran terjadi tren yang besar. Apa yang terjadi? Udah pas harga lagi naik misalkan, naik begini kan? Ya. Nah, di bawah sini buy. Buy. Buy 50 pips TP dong. Lalu 70 pips TP. Ya. Udah, TP begitu naik lagi. Ih, sayang amat ya udah di close ya. Nah, ini. Ya kan? Terus keinget nonton YouTube yang lain kan ya, YouTube kita. Aduh. YouTube kita ngomong akan terjadi tren yang besar. Waduh. Ya kan? Saat dibilang akan terjadi tren yang besar, oh tau gitu saya buy lagi aja. Nah, Beneran gitu yang ditonton YouTube kita ya. ini kan semua dicampur adukin dong. Semua kan kayak rujak. Kurang. Kayak rujak. Semua campur-campur. Di sini di buy lagi. Pertanyaan saya, buy yang kedua ini atas dasar apa? Analisa apa nih? Analisa kira-kira kan? Kira-kira. Nah, udah terus TP dong di sini. Iya. Di sini TP. Nah, terus karena tadi kebiasaan tradingnya pendek-pendek. Ya. Akhirnya kan mulai nih. Oh, kalau udah kayak gini biasanya turun dulu. Nah, ya kan? Udah ilmu kayaknya nih. Iya. Bukan gaya orang tren sehingga coba setiap momen tuh diambil, momen yang pendek-pendeknya. Ya. Ya kan? Akhirnya di sini di sell. Nah, sell. Wah, beneran ya turun, TP, profit. Ya kan? Oh, kalau udah kayak gini sih nggak lama lagi nih akan turun dulu dikit lagi nih. Waduh. Iya dong? Ini yang sebenarnya analisa sebenarnya pengen bilang Excel. Analisa rujak. Ya dong. Ya, di sini di sell lagi. Ya kan? Begitu di sini sell lagi, beneran nih, tau-tau naik nggak turun-turun. Ini. Iya kan? Iya. Dalam artian karena terbiasa pendek-pendek, ketemu pergerakan yang panjang, ya antara takut, kan nggak yakin, atau bahkan dilawan trennya. Dilawan yang parah sih. Fatal gitu kalau dilawan trennya. Amsyong. Amsyong. Ujungnya apa sih kalau kayak gini? Margin call. Ya sudah, bubar kalau itu Bapak. Ngomongin resesi, ngomongin pergerakan besar, tapi orang dididik atau dibiasakan untuk pergerakan yang kecil-kecil. Hancur orang. Nggak bisa. Kacau ini. Analisa rujak. Ya bener ya? Benar. Oke. Kalau ini kita sama-sama tahu lah. Tapi saya punya pertanyaan lain sebenarnya. Tadi kan kita obrolin ya, buat ngadapin tren pakai cara kita aja sebenarnya udah ada di eksklusif konten ya kan? Iya udah ada. Ya, udah ada. Dan sepanjang saya trading, cara terbaik ya ikutin aja pakai breakout. Karena breakout selalu kan, ya lagi naik ikut buy, lagi turun ikut sell. Tapi ada masalahnya. Masalahnya? Gimana mau ikut kalau nggak punya modal? Jangan ku ke situ. Sebentar dulu, teman-teman belum tentu punya modal buat ikut ke situ gitu loh. Terus aplikasi TF itu apa? Pajangan doang? Hah? Itu dari yang cash out bulan ini 38 juta, 20 juta, 19 juta, 17 banyak kan itu buat tambahan modal lumayan. Ya tahu, tapi masalahnya gini, buat sampai di fase di level yang bisa cash out. Ya. Waktunya cukup nggak? Hah, waktu? Kenapa emang? Iya kan nggak cukup waktu yang singkat untuk bisa ngumpulin modal di aplikasi gitu loh. Nggak tahu nih saya hubungannya apa. Iya bener dong. Ya. Ini resesi bentar lagi. Siapa yang bilang? Enggak begitu bang. Bang pelan. Ya kan resesi 2023. Nih. Iya emang resesi 2023 itu kan hanya prediksi. Teman-teman tolong jangan didengar ya. Lu nyebelin juga lu ya. Tolong jangan denger ya. Mungkin nggak nih ya? Ini kan nanya Iya loh, kan, nanya mungkin loh. New Year ya kan 31 tanggal 1 jebret langsung resesi semua. Enggak berpikir di tanggal 1, tapi gini, anggaplah Februari belum, Januari belum, Februari belum, mungkin di Maret tetap belum cukup waktunya. Ya, tetap lah, maksudnya jangan ditelan mentah-mentah, oh 2023 ada resesi, langsung begitu Januari atau bahkan Februari atau kayaknya menanti-nanti banget nih bakal terjadi nih, buru-buru terjadi nih 2023. Tapi emang nggak mungkin di awal. Loh, nggak ada yang tahu, mau di akhir, mau di awal kayak dia mau jungkir balik kayak emang nggak ada yang tahu sebetulnya. Itu kan sifatnya hanya analisa, hanya prediksi. Prediksi kan sebetulnya. Jangankan terjadinya kapan, belum tentu terjadi resesinya. Prediksi. Emang siapa yang bisa mastiin? Ya nggak tahu sih. Ya sudah makanya. Oh berarti ada kemungkinan belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi juga bisa kan? Oh alah. Dan andaikan benar terjadi, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir tahun 2023. Nggak ada yang tahu. Berarti emang nih YouTube lain gemar-gembornya ngeri Pak. Ya kan mereka menebar fear, menebar ketakutan biar orang buru-buru. Iya. Tapi kan belum tentu. Iya. Gitu loh. Dan yang kemarin kita udah ulang-ulang adalah mau resesi kek, mau apapun juga namanya, intinya adalah tren. Iya. Ya kan? Dan sekarang kalau kita bicara tren, ya kan kita bicara tren, taruhlah Bill bilang, oh kalau nungguin dari aplikasi ETF kelamaan.
Oke, nih udah ketarik banget buat trading. Nggak sabaran. Belajar. Oh belajar. Kedoknya doang mau belajar ya. Biar ngobrolnya nyambung. Oh iya udah. Kita sama-sama tahu dan ini pernah kita bahas juga di eksklusif konten. Iya. Bulan Desember ini bulannya major trend. Ini bulannya major trend. Januari biasanya juga major trend lagi. Ya kan? Jadi kalau ngomong butuh modal, nyari modal, ya kan, untuk persiapan resesi yang sebenarnya, which is itu sama-sama tren. Iya. Ya silakan disiapkan mulai dari bulan Desember dan Januari. Ya kan? Dan saat taruhlah misalkan resesi yang sebenarnya terjadi, berarti harapan kita trennya makin besar. Ya, amin. Dong tambang emas. Woi. Ya. Setidaknya kita udah terbiasa trading gaya tren. Bener kan? Ya, Dimulai di bulan Desember. Inilah jadiin ajang buat ngumpulin modal. Biasain diri aja dulu di situ Biasain ya. dulu. Biasain diri dulu dong. Karena gini, sekarang kita balik deh yang tadi trading pendek-pendek. Kalau kita terbiasa trading 50 pips, 70 pips, 100 pips deh. Ya. Begitu ketemu tren ribuan pips, gimana mau tahan posisi? Orang baru 50 pips ketakutan? Boro-boro ditahan. Bingung udah. Orang ABC. Iya. Bener dong. Sementara kalau pakai gaya kita, udah, ini ada range yang besar, range yang kecil dan seterusnya lah. Ya. Ya kan? Udah, kita ikutin dong marketnya dong. Oh dari sini ikut sell, Ya. kan? Turun sampai bawah TP. Di bawah sini ikut sell lagi, ya kan? Sampai bawah TP. Ya. Setidaknya kita sudah membiasakan diri untuk trading ratusan pips. Ya kan? Sehingga saat tren yang sebenarnya terjadi, ya sudah. Emang terbiasa ngehold ratusan pips. Iya, udah kebiasaan juga. Nah, Itu. Kalau udah kebiasaan ngehold ratusan pips, nanti Bang Bill tradingannya tuh nggak perlu pakai TP. Auranya nggak enak nih, Pak. Nah, kok nggak enak? Nah, ini. Tahu. Dia perlu tahu. Nah, sini Bang, jelasin ya. Nah, Nggak ikutan lah. nggak pakai TP. Ini bener gak nih? Beneran. Misalkan harganya dia naik, ya kan? Tembus garis, Bang bisa buy lagi di sini. Ya kan? Dia tembus garis lagi, bisa buy lagi. Sampai langit ke-7 ke-9 tuh kagak tahu. Ini kalau pakai cara begini, Bang. Itu trennya dari ujung ke ujung. Ntar lu, gue lihat muka bapak dulu. Bener nggak, Pak? Nggak, kasih Bill, kasih pertanyaan. Pertanyaan yang sama. Udah pernah belum ngebuy kayak begitu? Nah, pernah belum? Kasih tahu gue, lu nggak tahu caranya. Tahu caranya. Pernah nggak? Tahu caranya, pernah sih belum dibolehin. Jangan kayak yang tadi kita bahas dong. Yang ngomongin, lihat tuh gold, waktu itu gerak sampai berapa ribu pips. Lihat Bitcoin, coba kita pegangin dari 2010. Sama nih. Nah, itu. Enggak. Tapi tolong Pak, konfirmasinya bener apa enggak? Bapak aja yang jelasin, Pak. Kita lurusin ya. Yang dibilang Excel bener. Tuh, bener Bang. Ntar dulu. Ingat nggak pernah lu. Bener. Tapi kan ini juga ada di video kita yang major trend. Tapi kan saya di video major trend pun saya bilang ini tradingan apa ya, tren yang gayanya advance. Yang benar-benar next level lah, dalam artian Ini kita kelas-kelasan trading for living aja nih, Ini Pak ya. eksperimen Bang. Dua-duanya coba dijalanin. Bodoh. Nggak, bertahap. Excel nggak usah dengerin. Parah nih teman-teman. Belajar bertahap satu persatu dari yang paling basic dulu. Oke. Ya kan, nggak usah jauh-jauh langsung ke sini. Ya, bagaimanapun juga ini metodenya berjalan. Yang penting tuh sebenarnya balik lagi backtest dulu kan. Backtest dulu lah, mau backtest. Ya kalau nggak, Nomor 1. gimana kita mau ada keyakinan kalau nggak ada data? teman. Ya. Itu aja inti dari backtest. Ya. Nggak ada lagi yang namanya pakai feeling ya, Pak. Nggak ada, udah. Stop pakai feeling, mengacu pada data. Jadi teman-teman, now or never and change your life. Bye.